Halo Sobat Tani, perkenalkan nama saya Laura Dita dari kelas BUN 3A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kelembagaan petani dan perubahan sosial. Komponen bentuk relasi sosial kemasyarakatan sebagai kelembagaan masyarakat mempunyai 4 komponen. Yang pertama adalah komponen person. Komponen person adalah merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam suatu kelembagaan. Mereka dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga peran dan tanggung jawab dalam lembaga tersebut dapat diketahui. Yang kedua, komponen kepentingan. Komponen kepentingan yaitu orang-orang dalam lembaga tersebut diikat oleh kepentingan atau tujuan yang sama. Karena memiliki kepentingan yang sama, mereka sering berintegrasi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, komponen aturan. Komponen aturan yaitu setiap kelembagaan memiliki seperangkat aturan atau kesepakatan yang dipegang bersama. Aturan ini membantu mengatur perilaku individu dalam lembaga sehingga dapat terprediksi dan selaras dengan tujuan kelembagaan. Yang keempat, komponen struktur. Komponen struktur yaitu dalam kelembagaan terdapat struktur yang mengatur posisi dan peran setiap orang secara jelas. Posisi ini tidak bisa diubah sembarangan karena sudah diatur secara formal dalam struktur kelembagaan. Membangun pertanian disebut sebagai suatu upaya perubahan sosial karena mengubah struktur ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat melalui peningkatan produktivitas, teknologi, dan pendapatan. Ekonomi ialah meningkatkan pendapatan petani dan mengubah pertanian dari subsisten ke komersial. Struktur sosial yaitu mengubah status sosial petani dan menciptakan pemimpin lokal baru. Pola hidup yaitu memperbaiki kualitas hidup melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Teknologi yaitu memperkenalkan alat dan metode baru yang meningkatkan efisiensi kerja. Contohnya yaitu revolusi hijau. Meningkatkan produksi padi di Indonesia pada 1970-an, mengubah ekonomi pedesaan menjadi komersial dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dinamika perkembangan kelembagaan petani dalam program Brigade Pangan. Program ini memperkuat kelompok tani dan gapoktan melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian yang teknologi modern dan praktik berkelanjutan. Adapun peluang gerakan kolektif yaitu akses pasar lebih luas. Posisi tawar petani lebih kuat dalam menjual produk secara kolektif. Efisiensi biaya produksi. Pengadaan secara produksi bersama menekan biaya. Pengembangan produk unggulan, fokus pada komoditas unggulan untuk memenuhi permintaan pasar. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, keterbatasan modal, sulitnya akses pembiayaan bagi petani. Yang kedua, akses teknologi, tidak meratanya kemampuan penggunaan teknologi modern. Yang ketiga, manajemen kelembagaan, masalah dalam mengelola organisasi kelompok tani. Yang keempat, perubahan iklim. Variabilitas cuaca mengancam keberlanjutan usaha tani. Proses pembentukan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan ekonomi petani dalam program Brigade Pangan yaitu dengan pemilihan tujuan dan arah prinsip yang dibutuhkan dalam pembentukan. Pembentukan dilakukan dengan memiliki tujuan yang sama dan peningkatan fasilitas agar petani ikut bergabung dalam kelembagaan, merubah sikap dan kelembagaan petani. Peran pemetaan dan analisis stakeholders. Yang pertama itu ialah perannya untuk kelembagaan petani dan ekonomi petani adalah dalam membantu kegiatan kelompok tani yang tergabung dalam kelembagaan. Yang kedua, mempermudah aktivitas petani dalam proses di saat petani membutuhkan bantuan. Yang ketiga, sebagai wadah dalam penerimaan bantuan baik berupa pengetahuan. Adapun tujuan pemetaan dan analisis stakeholders agar kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi lebih terarah dan terstruktur di dalam kelembagaan.
Adapun contohnya yaitu kemitraan dengan industri pengolahan pangan. Misalnya, petani jagung bekerja sama dengan perusahaan pakan ternak sehingga hasil panen terserap dengan harga stabil. Strategi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani yaitu dengan perubahan secara signifikan guna untuk kesejahteraan petani. Penumbuhan dan pengembangan juga diperlukan sebagai awal untuk memperoleh suatu perubahan agar petani dapat dan mampu dalam menjalankan segala hal yang mengaruh ke perubahan. Strategi dan langkah-langkah pembentukan kelembagaan petani pada komoditas perkebunan strategis. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan dan potensi. Mengidentifikasi masalah dan potensi komoditas di Kabupaten Pasaman Barat melalui survei dan diskusi dengan petani. Kemudian, sosialisasi dan penyuluhan. Memberikan pemahaman tentang manfaat kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi dan kelompok tani. Kemudian, pembentukan struktur organisasi. Membantu petani membentuk kepengurusan yang demokratis dan transparan. Kemudian, kemitraan dan jaringan pemasaran. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan pemerintah untuk memperluas akses pasar. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas kelembagaan yang telah dibentuk. Terkait kelembagaan yang terbentuk, mekanisme pemilihan pengurus dilakukan secara demokrasi melalui musyawarah anggota dengan sistem pemilihan langsung dan transparan. Yang kedua, penetapan aturan atau kesepakatan bersama disusun melalui rapat anggota untuk menetapkan AD atau ART yang mengatur hak, kewajiban, dan sanksi anggota. Kemudian, perencanaan kegiatan kelompok secara partisipatif dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan seluruh anggota dalam merumuskan program kerja. Yang terakhir yaitu proses pengambilan keputusan menggunakan metode musyawarah untuk mufakat atau voting jika diperlukan dengan menghormati suara mayoritas. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua.